Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari terakhir Ibu ngajar daring di kelas kalian. Wah, gak terasa udah 3 hari. Dan hari ini kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Sistem pertahanan tubuh. Mungkin kalian sudah tidak asing kan mendengar tentang sistem pertahanan tubuh. Kira-kira sistem pertahanan tubuh ini apa sih? Dan apa saja bagian-bagian di dalamnya? Simak berikut ini. Mungkin kita sudah sering mendengar kata pertahanan tubuh atau imunitas. Nah, pertahanan tubuh ini sebagai penangkal atau pertahanan untuk menghalangi antigen asing yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya saat kita bersin, itu adalah salah satu bentuk pertahanan tubuh untuk mengeluarkan antigen asing atau bakteri yang masuk ke dalam hidung, sehingga secara refleks hidung kita akan mendorong antigen asing tersebut lalu mengeluarkannya lewat hidung kita. Sistem pertahanan tubuh juga ini adalah suatu sistem dalam tubuh yang bekerja mempertahankan serangan atau bibit penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Lalu sistem pertahanan tubuh ini dibagi menjadi dua. Ada pertahanan alami non-spesifik dan pertahanan spesifik adaptif. Nah, kira-kira fungsi dari pertahanan tubuh ini apa aja sih? Yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari patogen invasif dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Selanjutnya itu melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, yaitu mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal mutan seperti kanker. Jadi, sistem pertahanan tubuh juga bisa membantu atau menghancurkan sel yang tidak normal seperti sel kanker. Kira-kira pertahanan non spesifik ini apa sih? Sini ada yang tahu? Nah, pertahanan non-spesifik ini merupakan imunitas bawaan sejak lahir. Jadi ini pertahanan yang sudah ada sejak lahir atau sudah ada di dalam tubuh. Nah, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan menyingkirkan antigen dengan cepat di dalam tubuh. Sedangkan pada pertahanan spesifik atau adaptif ini merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Yang pertama ada pertahanan non spesifik ini, kira-kira apa saja pertahanan pertama yang ada di dalam tubuh? Yaitu meliputi ada permukaan tubuh, yaitu salah satunya ada kulit, membran mukosa, cairan tubuh, dan zat kimia antimikroba, saliva, dan air mata. Lalu yang pertahanan kedua ini meliputi itu ada fagositosis dan inflamasi. Lalu pertahanan yang kedua ini meliputi ada fagositosis nih, merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh terhadap agen infeksi. Lalu yang kedua adalah inflamasi atau peradangan. Kalian mungkin sudah sering merasakan yang namanya inflamasi. Inflamasi ini itu reaksi lokal jaringan terhadap infeksi suatu cedera. Nah, inflamasi ini pada peradangan biasanya ketika saat kita jatuh. Nah, di saat kita jatuh atau kulit kita robek, biasanya itu kita akan merasakan sakit atau memar. Memar atau peradangan yang ada kulit yang terluka itu disebut inflamasi. Nah, itu juga bentuk dari pertahanan tubuh agar antigen yang asing itu tidak dapat masuk. Yang selanjutnya ada zat antimikroba ini non spesifik
dapat bekerja tanpa adanya interaksi antigen dan antibodi sebagai pemicu. Yang pertama ini ada mekanisme fagositosis dan zat antimikroba. Nah, sini ada yang tahu nggak mekanisme fagositosis? Nah, biasanya fagositosis ini suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna atau memakan mikroba partikel yang asing. Selanjutnya ada antimikroba. Antimikroba ini adalah suatu komponen membentuk lubang dinding dan membran sel. Cairan garam-garam masuk ke sel bakteri. Zat antimikroba ini bisa menghancurkan sel bakteri dengan cairan dan garam. Mekanisme inflamasi ini seperti yang dilihat dari gambar, ada kulit robek atau terluka. Nah, ketika kulit ditembus, bakteri ini langsung akan menyerang ke sel-sel jaringan. Nah, sel jaringan yang terinfeksi ini akan melepas senyawa kimia atau bisa disebut histamin. Nah, histamin ini akan merangsang pembesaran atau dibatasi pori prakapiler sehingga fagosit dan cairan keluar dan akan menuju ke jaringan yang terluka lalu menyerang patogen tersebut. Setelah sel-sel fagosit masuk, sel-sel fagosit ini akan menelan atau memakan semua bakteri yang menyerang pada kulit, serta sel-sel yang telah rusak akan diperbaiki. Nah, fagosit ini juga bertujuan untuk memakan bakteri yang masuk agar tidak terinfeksi. Jadi salah satunya ketika kulit kita terluka dan tidak terinfeksi itu karena ada pertahanan tubuh yang kedua, yaitu fagosit. Itu memakan sel-sel bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, fungsi dari inflamasi juga ini mencegah infeksi agar tidak menyebar ke jaringan lainnya. Ini juga akan membantu percepatan proses penyembuhan pada luka yang robek. Inflamasi juga adalah lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Penyebabnya secara lain terbakar, toksin, bakteri, gigitan serangga, atau terkena pukulan keras. Inflamasi yang bersifat akut ini berjangka pendek. Selanjutnya ada pertahanan spesifik yaitu adaptif, yaitu pertahanan ketiga bagi tubuh. Nah, pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Sistem ini akan bekerja apabila patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh kedua atau non-spesifik. Nah, pada sistem pertahanan ketiga ini dibagi menjadi dua, yaitu ada antigen. Nah, antigen ini punya beberapa, yaitu determinan antigen dan hapten. Yang kedua ada antibodi. Nah, antigen itu apa sih? Antigen ini yaitu zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Nah, permukaan bakteri mengandung banyak protein dan polisakarida yang bersifat antigen. Oleh karena itu, antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau racun. Antigen juga memiliki bagian-bagian sebagai berikut, yaitu ada determinan antigen epitop. Nah, determinan antigen epitop ini yang dapat membangkitkan respon imunitas, dapat mengindukasi pembentukan antibodi. Yang kedua ada hapten. Hapten ini molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi. Namun hapten akan bersifat imunogenik, mampu menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Contohnya yaitu penisilin, atau memicu respon imunitas jika bergabung dengan protein serum. Selanjutnya ini antibodi. Antibodi juga protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Nah, antibodi ini ada dibentuk oleh tubuh ketika antigen masuk ke dalam tubuh.
disebut juga imunoglobin atau serum protein globulin. Lalu bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Contohnya yaitu antibodi cacar hanya bekerja untuk antigen cacar. Nah, tipe-tipe antibodi ini atau imunoglobin ini ada 5. Itu apa aja sih? Ada IgG, IgA, dimer, IgM, pentamer, IgD, IgE. Nah, kira-kira kelima ini punya fungsi apa aja sih untuk tubuh? Mari kita simak. Nah, yang pertama ini ada tipe antibodi IgA. Berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. IgA juga berjumlah sekitar 15% dari semua antibodi dalam serum darah serta dapat ditemukan dalam zat sekresi seperti keringat, ludah, air mata, ASI, dan sekresi usus. Selanjutnya ada IgG. IgG ini berjumlah paling banyak sekitar 80% dari keseluruhan antibodi yang bersirkulasi. Berfungsi sebagai pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, mengaktifasi komplement dan meningkatkan efektivitas sel fagosik. IgG juga jumlahnya akan lebih besar saat terjadi pajanan. Yang ketiga ada IgD. IgD ini berfungsi untuk membantu memicu respon imunitas. IgD juga banyak ditemukan dalam limfosit. IgD dalam serum darah dan limfa berjumlah relatif sedikit. Selanjutnya ada IgE. IgE ini terikat pada reseptor sel tiang dan basofil. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. IgE juga dapat ditemukan dalam darah dengan konsentrasi yang rendah. Kadarnya akan meningkat selama reaksi alergi dan pada penyakit parasitik tertentu. Yang terakhir ada IgM. IgM ini antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi. Nah, IgM juga menetap di dalam pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. IgM ini berumur relatif pendek serta berfungsi mengaktifasi komplement dan meningkatkan fagositosik. Selanjutnya ada struktur antibodi. Nah, struktur antibodi ini meliputi ada situs pengikatan antigen, ada ikatan sulfida autorantal, rantai ringan, ada rantai berat, daerah variabel, ada daerah konstan. Untuk lebih Tahukah kamu bahwa tubuh kita memiliki mekanisme khusus untuk mengeliminasi agen asing seperti virus, bakteri, jamur, atau berbagai jenis parasit yang lainnya? Virus, bakteri, atau parasit yang lainnya akan dihalau oleh sistem pertahanan tubuh. Fungsi sistem pertahanan tubuh adalah melindungi diri kita dari parasit atau protein asing yang dapat mengganggu fungsi fisiologis. Sistem pertahanan tubuh terdiri dari pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik kita sebut juga sebagai pertahanan tubuh alamiah. Pertahanan tubuh tersebut didapat sejak kita lahir. Pertahanan tubuh non-spesifik terdiri dari dua lapis, yaitu lapis pertama dan lapis kedua. Pertahanan lapis pertama adalah bagian dari sistem pertahanan paling luar untuk mencegah antigen asing atau parasit masuk ke dalam tubuh. Pertahanan lapis pertama disusun oleh dua bagian, yaitu fisik dan mekanik serta biokimia. Pertahanan fisik dan mekanik melindungi tubuh dari serangan patogen atau benda asing dengan membentuk struktur yang tidak mudah ditembus. Contoh pertahanan fisik dan mekanik diantaranya adalah epidermis kulit, lapisan mukosa, silia, bersin, dan batuk. Sedangkan pertahanan biokimia melibatkan mikroorganisme baik yang ada di permukaan maupun di dalam tubuh, serta menciptakan lingkungan yang buruk bagi pertumbuhan mikroorganisme.
Air mata, air liur, dan keringat yang termasuk ke dalam pertahanan biokimia mengandung lisozim yang berperan untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Sedangkan HCl yang ada pada lambung menciptakan suasana yang sangat asam bagi mikroba-mikroba yang masuk bersama makanan. Pertahanan non-spesifik berikutnya adalah pertahanan lapis kedua. Pertahanan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu humoral dan seluler. Pertahanan humoral melibatkan protein komplement, inflamasi atau radang, dan interferon. Sedangkan pertahanan seluler melibatkan peristiwa fagositosis oleh neutrofil, eosinofil, dan makrofag. Pada pertahanan lapis kedua yang akan kita bahas lebih dalam yaitu inflamasi dan fagositosis. Inflamasi merupakan reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera akibat adanya sekresi histamin oleh sel mas yang merupakan perkembangan dari basofil. Tanda bagian tubuh mengalami peradangan atau inflamasi yaitu rubor atau kemerahan, kalor atau panas, dolor atau sakit, dan tumor atau bengkak. Histamin akan mengakibatkan peristiwa vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga komponen-komponen darah yang terlibat dalam pertahanan tubuh terkumpul pada bagian-bagian yang cedera atau luka. Yang berikutnya adalah fagositosis, yaitu proses menelan dan mencerna mikroorganisme atau toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil, eosinofil, atau makrofag. Neutrofil, eosinofil, dan makrofag bergerak ke seluruh jaringan secara kemotaksis, dipengaruhi oleh zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah pertahanan tubuh spesifik, atau kita sebut juga sebagai pertahanan tubuh adaptif. Merupakan sistem yang kompleks, memberikan respon imunitas terhadap antigen yang lebih spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh lapis ketiga, yang disusun oleh dua jenis limfosit, yaitu limfosit T dan limfosit B. Limfosit T terdiri dari 3 jenis, yaitu T killer atau sitotoksik yang akan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, T helper yang akan mengaktifasi limfosit B untuk menghasilkan antibodi, serta T suppressor yang akan menghentikan respon imun setelah semua patogen atau benda asing sudah bisa ditangani oleh tubuh. Limfosit B terdiri dari 2 jenis, yaitu B plasma dan memori. Limfosit B plasma berperan dalam menghasilkan antibodi, sedangkan B memori mengingat antigen yang pernah masuk sebelumnya. Fragmen-fragmen antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B disebut juga dengan imunoglobulin. Terdapat 5 tipe imunoglobulin, yaitu IgM, IgA, IgG, IgD, dan IgE. Tiap jenis imunoglobulin memiliki bentuk yang berbeda-beda. Contohnya IgD, IgE, dan IgG memiliki bentuk satu lengan atau monomer. IgA memiliki bentuk 2 lengan atau dimer, dan IgM memiliki bentuk 5 lengan atau kita sebut sebagai pentamer. Secara umum, sistem pertahanan tubuh yang sudah kita bahas dapat kalian lihat pada bagan berikut ini. Saat sistem pertahanan lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga bisa menanggulangi patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita tidak akan sakit. Sebaliknya, ketika 3 lapis pertahanan tersebut tidak mampu melakukannya, maka tubuh kita akan merasakan sakit. Itu saja. Selanjutnya ada cara kerja antibodi dalam mengaktifasi antigen. Yang pertama itu ada netralisasi. Nah, netralisasi ini menghalangi 4 pengikat virus membungkus bakteri. Lalu yang kedua, aglutinasi partikel yang mengandung antigen. Yang ketiga ada presepitase, yaitu pengendapan antigen yang dapat larut. Yang keempat, fiksasi, ini komplement aktivasi komplement oleh kompleks antigen pada antibodi. Akan bekerja di dalam tubuh dengan 4 cara. Yang pertama adalah netralisasi atau opsonisasi, yang kedua adalah aglutinasi atau penggumpalan,
Yang ketiga adalah presipitasi atau pengendapan, dan yang terakhir adalah fiksasi komplement. Cara kerja antibodi dengan netralisasi atau opsonisasi adalah memblok bagian aktif dari antigen, sehingga patogen atau bakteri tidak dapat menginfeksi tubuh. Yang berikutnya adalah aglutinasi, yaitu cara kerja antibodi dengan menggumpalkan bagian antigen, karena antibodi memiliki lebih dari satu bagian pengikatan. Presipitasi adalah cara kerja antibodi dengan mengendapkan partikel kecil berupa virus atau protein asing. Dan yang terakhir adalah fiksasi komplement, yaitu cara kerja antibodi dengan membuat pori atau lubang pada sel patogen, sehingga sel tersebut akan lisis. Setelah peristiwa netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi, maka partikel antigen yang sudah terikat akan difagositosis oleh makrofag. Apakah sampai sini sudah paham bahwa semua sistem pertahanan tubuh yang pertama, kedua, dan ketiga ini sangat dibutuhkan bagi tubuh untuk melawan masuknya virus dan bakteri ke dalam tubuh. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kekebalan tubuh, imunitas, yaitu ada dua, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif. Nah, imunitas aktif ini dibagi menjadi dua, yaitu imunitas aktif alami dan imunitas aktif buatan. Dan imunitas pasif juga dibagi menjadi dua, yaitu imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Kira-kira apa sih keduanya? Yang pertama itu ada kekebalan aktif, yaitu kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Yang pertama, imunitas aktif alami ini terjadi jika seseorang terpapar satu jenis penyakit, kemudian sistem imunitasnya memproduksi antibodi seperti limfosit dan memproduksi antibodi dan limfosit khusus. Contohnya pada penyakit cacar. Yang kedua ada imunitas aktif buatan. Nah, merupakan hasil vaksinasi patogen yang mati atau dilemahkan atau toksin yang telah diubah. Contohnya itu pada bayi. Biasanya ini vaksinasi campak, BCG. Lalu selanjutnya ada imunitas pasif atau antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lainnya. Yang pertama ada imunitas pasif alami, ini melalui pemberian ASI pada bayi dan saat IgG masuk ke plasenta sehingga dapat memberikan kekebalan sementara untuk beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kelahiran. Jadi contoh pada imunitas pasif alami ini yaitu pada plasenta. Selanjutnya ada imunitas pasif buatan, ini terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Lalu ada sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Terdapat 4 jenis sel yang berperan penting dalam imunitas. Ini ada sel B, limfosit B, sel T, limfosit T, makrofag, dan sel pembunuh. Lalu sel B limfosit ini berfungsi untuk membentuk antibodi melawan antigen. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada sel B matang terdapat pada organ limfa seperti limfa, nodus limfa, tonsil, dan bercak pada saluran pencernaan. Lalu ada sel B memori, yaitu sel yang berasal dari pecahan limfosit B yang teraktivasi dan tidak terdiferensiasi. Selanjutnya ada sel limfosit timus. Sel darah putih limfosit ini mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Sel T juga memproduksi limfoktin, zat aktif imunologis yang berfungsi untuk membantu limfosit B mengenali antigen dan meningkatkan aktivitas makrofag memfagosit antigen. Saat pengenalan antigen asing, sel berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor.
Dan sel T efektor ini ada 3 jenis, yaitu meliputi ada sel sitotoksis, sel T penolong, sel T suppressor. 3 jenis sel efektor ini meliputi sel sitotoksik, yaitu sel pembunuh, untuk mengendalikan dan menghancurkan sel yang memperlihatkan antigen asing pada permukaannya. Sel ini juga dapat mengenali antigen MHC major histocompatibility complex. Yang selanjutnya sel T penolong atau helper. Tidak berperan langsung dalam membunuh sel, tetapi berfungsi untuk mengenali antigen MHC MHC yang hanya ditemukan pada jenis sel tertentu, terutama sel-sel yang menelan antigen asing, yaitu seperti sel B dan makrofag. Selanjutnya ada sel penolong atau helper, tidak berperan langsung dalam pembunuhan sel, tetapi berfungsi mengenali antigen MHC yang hanya ditemukan pada jenis tertentu, terutama sel-sel yang menelan antigen asing seperti sel B dan makrofag. Yang ketiga ada sel T suppressor. Setelah diaktifasi oleh sel T penolong akan menekan sel B dan sel T. Selanjutnya ada makrofag atau makros, pemakan besar. Sel fagosit besar dalam jaringan berasal dari perkembangan sel darah putih monosit yang diproduksi di sumsum tulang belakang dan berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Lalu sel pembunuh alami, sekumpulan limfosit non-sitotoksik. Selain ini tidak perlu berinteraksi dengan antigen atau informasi untuk menghancurkan sel tertentu. Sel ini juga berperan untuk menghancurkan sel-sel kanker pada lokasi primer, virus, jamur, parasit, dan lainnya. Virus ataupun bakteri. Pada barier ketiga ini akan ada kerjasama antara sistem pertahanan innate atau bawaan dengan sistem pertahanan adaptif. Sel-sel innate seperti natular killer cell akan menghancurkan bakteri atau sel yang terinfeksi virus. Partikel pecahan sel tersebut kemudian akan dibawa oleh salah satu sel sistem imun innate, yang mana akan diteruskan kepada sel imun adaptif, yaitu limfosit T. Limfosit T ini kemudian akan teraktivasi sehingga akan mengaktifkan sel-sel imun adaptif lainnya. Di antaranya adalah sel T helper. Nah, namanya helper, dia fungsinya untuk membantu siapa? Mengaktifkan sel-sel imun lain sehingga proses fagositosis dari sel yang terinfeksi virus lebih baik, yang mana sel T helper ini akan mengaktifkan sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik ini akan memakan dari sel yang terinfeksi oleh virus. Selanjutnya, selain mengaktifkan sel T helper, sel limfosit juga mengaktifkan sel B, yang mana sel B ini akan mengaktifasi sel plasma. Sel plasma ini yang bertanggung jawab untuk membentuk sistem pertahanan tubuh yang bersifat adaptif, yaitu antibodi. Nah, selain itu juga sel B akan mengaktifkan sel memori, yang mana ketika terjadi infeksi yang sama, maka tubuh akan langsung merespon dengan cepat karena sudah ada memorinya, sudah ada pengingatnya, sehingga tidak perlu melewati tahapan yang sangat panjang ini. Sehingga antibodi akan lebih cepat terbentuk ketika sel memori sudah teraktivasi. Moral.
Respon kekebalan imunitas pada humoral ini melibatkan aktivitas sel B yang akan menghasilkan antibodi dalam plasma, darah, dan limfa. Mekanisme imunitas humoral sebagai berikut. Yang pertama ada antigen patogen menginvasi memasuki tubuh. Antigen dibawa ke limfasi B di dalam nodus limfa. Sel penolong mengaitkan limfosit B. Limfosit B berproliferasi melalui pembelahan mitosis sehingga menghasilkan tiruan sel B. Nah, sel tiruan ini sel B banyak yang berdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, sel plasma menyekresikan antibodi untuk dibawa ke lokasi infeksi. Nah, di lokasi infeksi, kompleks antigen antibodi secara langsung menginaktivasi antigen patogen. Sebagai tiruan, sel B tidak terdiferensiasi dan menjadi sel limfosit memori B yang menetapkan pada jaringan limfoid. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh yang dibuat oleh Adiola Angela, Elvina Vanea, Ines Marella, dan Sierra. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan mempelajari respon kekebalan tubuh terhadap antigen, yaitu kekebalan humoral. Kekebalan humoral atau humoral immunity melibatkan aktivasi limfosit B. Limfosit B akan menyekresikan antibodi. Antibodi yang dibentuk akan beredar di dalam plasma darah atau limfa. Selanjutnya adalah antibodi. Antibodi yang beredar sebagai respon humoral bekerja melawan bakteri bebas, racun, virus, dan mikroorganisme. Pengikatan antibodi dan antigen merupakan dasar dari mekanisme pembuangan antigen. Mekanisme pembuangan antigen yang diperantai oleh antibodi terdiri atas beberapa cara. Cara-cara tersebut adalah netralisasi, aglutinasi atau penggumpalan, presipitasi atau pengendapan, dan fiksasi komplement. Yang pertama kali kita bahas adalah netralisasi. Netralisasi merupakan mekanisme pembuangan antigen yang paling sederhana. Pada mekanisme ini, antibodi berikatan dan menghambat aktivasi antigen. Berikutnya adalah aglutinasi. Pada aglutinasi, bakteri atau virus yang diperantai antibodi akan bekerja secara efektif menetralkan mikroorganisme. Aglutinasi terjadi karena setiap molekul antibodi memiliki paling tidak 2 tempat pengikatan antigen. Yang berikutnya adalah presipitasi. Mekanisme ini hampir sama serupa dengan aglutinasi. Pada mekanisme ini, molekul-molekul antigen yang terlalu dalam cairan tubuh akan diendapkan oleh antibodi. Dan yang terakhir adalah fiksasi komplement. Dengan adanya kompleks antigen antibodi, maka sistem komplement akan menjadi aktif. Aktifnya sistem komplement menandakan adanya infeksi. Apabila ada infeksi, maka protein yang pertama dalam rangkaian protein komplement akan diaktifkan. Reaksi komplement ini akan mengakibatkan lisisnya banyak jenis virus dan sel-sel patogen. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Ada vaksinasi. Di sini mungkin sudah tidak asing mendengar kata vaksinasi. Mungkin jika ingat kata vaksinasi ini kita akan ingat bayi, ya. Karena bayi divaksinasi. Vaksinasi ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam upaya pembentukan imun dalam tubuh imunisasi. Vaksinasi juga merupakan siapan antigen yang diberikan secara oral melalui mulut atau melakukan suntikan untuk merangsang mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Vaksinasi juga dapat berupa suspensi mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan. Kira-kira jenis imunisasi ini apa saja sih? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengar imunisasi campak, polio, BCG, hepatitis B, imunisasi HIP, imunisasi DPT. Kira-kira apa saja sih itu? Yuk kita simak. Yang pertama nih, yang pertama ada imunisasi BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis yang diberikan kepada bayi yang baru lahir sampai usia kurang dari 2 bulan.
Selanjutnya ada hepatitis B, itu untuk mencegah penyakit hepatitis B infeksi organ hati. Vaksin ini juga diberikan sebanyak 3 kali, itu 12 jam setelah lahir saat bayi berumur 1 bulan dan usia 3 sampai 6 bulan. Selanjutnya ada imunisasi polio. Imunisasi polio ini untuk mencegah penyakit poliomyelitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada bayi. Imunisasi polio juga di Indonesia dilakukan dengan cara meneteskan vaksin sabin sebanyak 2 tetes sebanyak 4 kali, yaitu saat setelah bayi lahir umur 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan pemberian vaksin ini diulang pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Imunisasi DPT ini untuk mencegah 3 macam penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, batuk rejan, dan tetanus. Vaksin ini juga diberikan saat bayi berusia lebih dari 6 minggu, 4 bulan, 6 bulan, dan pemberian vaksin diulang pada usia 18 bulan dan 5 tahun, dan usia 12 tahun dengan vaksin DT, difteri, tetanus atau tetanus toxoid dalam program BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Selanjutnya ada imunisasi campak. Imunisasi campak ini pertama kali saat anak berusia 9 bulan. Vaksin campak 2 juga diberikan saat anak berusia 6 tahun melalui program BIAS. Selanjutnya ada imunisasi HIV untuk mencegah penyakit meningitis radang selaput otak. Vaksin HIV ini diberikan pada usia 2 bulan dengan jarak pemberian dari vaksin pertama ke vaksin berikutnya dalam 2 bulan. Selanjutnya ada imunisasi MMR untuk mencegah penyakit gondongan campak apabila belum mendapatkan imunisasi campak ketika berusia 9 bulan. Imunisasi juga diulang saat anak berusia 6 tahun. Selanjutnya ada imunisasi hepatitis A untuk mencegah penyakit hepatitis A yang menyerang organ ini. Vaksin juga dapat diberikan pada anak berusia di atas 2 tahun, diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 6 sampai 12 tahun. Diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 6 sampai 12 bulan. Imunisasi tifoid untuk mencegah penyakit demam tifoid atau tipus. Vaksin ini dapat diberikan pada anak berusia di atas 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Imunisasi PCV ini untuk mencegah penyakit radang selaput otak, infeksi darah, dan radang-radang paru. Vaksin dapat diberikan sejak anak berusia 2, 4, 6 bulan. Memberikan vaksin keempat saat berusia 12 sampai 15 bulan atau setelah berusia 2 tahun. Selanjutnya ada imunisasi varicella untuk mencegah penyakit cacar air. Vaksin dapat diberikan hanya 1 kali pada anak Vaksin dapat diberikan hanya 1 kali pada anak berusia 12 tahun. Namun jika anak ini sudah berusia di atas 12 tahun, vaksin diberikan 2 kali dengan interval 1 sampai 2 bulan saja. Yang terakhir ada imunisasi influenza, ini untuk mengurangi risiko terkena penyakit flu. Imunisasi juga dapat dilakukan setiap tahun karena vaksin berubah dari tahun ke tahun. Meningkat. Virus influenza bermutasi dengan cepat. Pemberian vaksin melalui suntikan atau semprotan ke hidung. Faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh meliputi yang pertama genetik, yaitu keturunan terhadap penyakit secara genetik ini contohnya pada seseorang dengan riwayat keluarga yang mempunyai penyakit diabetes mellitus akan berisiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. Biasanya ini akan diturunkan oleh anaknya. Yang kedua ada fisiologis.
Fisiologis ini melibatkan fungsi organ-organ tubuh. Contohnya, berat badan yang berlebihan dapat menyebabkan sirkulasi darah ini kurang lancar, sehingga meningkatkan ketentuan terhadap penyakit di dalam tubuh. Yang selanjutnya ada stres. Stres ini dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh karena melepaskan hormon seperti neuroendokrin, glukokortikoid, dan korekolamin. Selanjutnya ada usia. Usia itu dapat meningkatkan atau menurunkan ketentuan terhadap penyakit tertentu. Biasanya ini terjadi pada orang tua yang lanjut usia. Apalagi. Selanjutnya ada hormon. Hormon ini bergantung pada jenis kelamin. Wanita memproduksi hormon estrogen yang meningkatkan sintesis IgG dan IgA, sehingga menjadi lebih kebal terhadap infeksi daripada pria. Sementara itu, pria memproduksi androgen yang bersifat memperkecil risiko penyakit autoimun, sehingga penyakit autoimun ini lebih sering dijumpai pada wanita. Selanjutnya ada olahraga. Olahraga ini jika dilakukan secara teratur akan membantu meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Namun jika olahraga yang berlebihan akan meningkatkan kebutuhan suplai oksigen sehingga memicu timbulnya radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Jadi jangan terlalu olahraga rutin, tapi jangan terlalu berlebihan. Selanjutnya tidur. Jika kekurangan akan menyebabkan perubahan pada jaringan sitokin yang dapat menurunkan imunitas seluler sehingga kekebalan tubuh menjadi melemah. Selanjutnya ada nutrisi. Seperti vitamin dan mineral diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas (DHA). Dan asam donat mempengaruhi maturnasi pematangan sel T. Protein diperlukan dalam pembentukan imunoglobulin dan komplement. Namun, kadar kolesterol ini yang tinggi dapat memperlambat proses penghancuran bakteri oleh makrofag. Selanjutnya ada panjanan zat berbahaya. Contohnya ini pada bahan radioaktif, pestisida, rokok, minuman beralkohol, dan bahan pembersih kimia, dan mengandung zat-zat yang dapat menurunkan imunitas. Racun tubuh, yaitu sisa metabolisme. Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari tubuh, akan mengganggu kerja sistem imunitas. Yang terakhir ada penggunaan obat-obatan, terutama menggunakan antibiotik yang berlebihan atau teratur, menyebabkan bakteri lebih resisten sehingga ketika bakteri menyerang lagi, sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya. Yang terakhir ada gangguan sistem pertahanan tubuh, yaitu ada hipersensitivitas alergi, yaitu peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap sistem yang pernah dipanjangkan atau dikenal sebelumnya. Respon imunitas ini berlebih dan tidak digunakan karena menyebabkan ketidaknyamanan. Pada umumnya terjadi pada beberapa orang dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Antigen juga mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Contohnya alergi ini spora kapang, serbuk sari, rambut hewan, kotoran serangga, karet lateks, obat-obatan, dan bahan makanan telur, susu, kacang, dan udang, dan sebagainya. Selanjutnya ada penyakit autoimunitas. Ini kegagalan suatu sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas ini menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya artritis reumatoid, penyakit Graves, anemia, dan penyakit Addison, diabetes mellitus tergantung insulinnya, dan penyakit neurologis kronis. Yang terakhir itu imunodefisiensi. Ini
kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Nah, defisiensi imun kongenital kadang tidak memiliki sel B maupun sel T sejak lahir. Penderita ini harus hidup dalam lingkungan steril atau tidak bisa hidup dalam kondisi yang kotor, jadi harus steril. Selanjutnya ada AIDS. AIDS ini disebabkan oleh virus HIV. Jumlah sel T penolongnya sangat berkurang. Sekian penjelasan materi dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.